Buya perdalam sedikit supaya kajian kita lebih mendalam tentang Toriko itu sendiri. Apa yang lain contohnya ilmu Toriko itu? Ananda, kata Buya Hamka, jalankanlah ilmu Torikomu sebaik-baik mungkin. Apa yang kamu peroleh tentang kewajiban yang dilaksanakan dalam kehidupan ini, lakukan juga sunnahnya. Karena itulah ilmu yang diamalkan Allah Ta'ala. Apa sunnah itu? Kita memang sudah bertakwa, sudah beriman luar biasa, tetapi kita kabarkan ke banyak orang, kenikmatan beribadah itu karena Allah. Kenikmatan luar biasa, tidak bisa diceritakan dengan kadang-kadang dengan pikiran. Karena samudra ilahi itu luas sekali saudaraku. Nah pada pagi hari ini masjid Baitur Rahim ya. Ada Pak Ketua DKM, ada Pak Kiai Haji Abbas, halakun ngurusin jemaah tabligh. Buya ini biasa saja untuk menyampaikan isi hati bahwa benar apa yang dikatakan oleh guru Buya itu. Ternyata kita menikmati Pak. Apa contoh Toriko yang lain? Berkeluarga yang baik. Dengan santun kita menghargai istri kita. Wahai istriku, indahnya masakanmu hari ini. Walaupun masakan gak enak. Sungguh saya merasa gembira punya istri sama kamu hari ini. Istri kita bingung. Kok saya dipuji terus sih sama istri saya gitu. Itulah bagian dari Toriko. Ketemu dengan anak, anak, tanpa kamu saya nggak bisa melanjutkan nih perjalanan hidup saya. Saya perlu bantu kamu dengan doa. Hargai anak pun, termasuk kakak dan adik kita, apalagi orang tua. Pujian-pujian kepada manusia adalah bagian hubungan kita hablum minas hablum minallahnya gitu kan ya. Nah itu ilmu Toriko. Berdagang di pasar, kemudian tanam tanaman, melihara ternak dan hewan dengan baca Bismillah untuk keuntungan banyak. Itu adalah ilmu Toriko. Dan ilmu diamalkan karena Allah, ya kan? Bekerja di kantor, baik sebagai karyawan jadi pemimpin dengan baca Bismillah untuk menambah tambahan ekonomi keluarga. Itu adalah ilmu Toriko yang baik. Nah itu pengertiannya. Jadi ada 10 hal yang kita tidak pahami selama ini. Dikiranya bertoriko itu hanya doa-doa zikir saja. Itu hanya sebuah metode bagaimana strategi kita berdoa kepada Allah. Nah Buya biasanya pakai flowchart untuk menulis itu. Kita mau ke surga atau neraka, tinggal pilihannya dua, surga atau neraka. Nah tentu dengan kaitan surat Al-Baqarah tadi, mukallafahnya adalah yuk mari kita buat majelis bersama. Mungkin kita menikmati keimanan ketakwaan kita, ceritakan kepada orang dekat kita dulu. Perbaiki amal ibadah keluarga kita yang paling dekat dulu, terutama diri kita. Betulkah kita sudah menikmati? Nah itu. Kalau belum, kata Buya Hamka, Ananda tingkatkan ilmu hakikatmu. Bertasyawuflah kepada Allah dan kepada makhluk agar kamu tahu siapa dirimu dan Tuhanmu. Apa artinya? Oh iya, Buya baca bukunya, ternyata ada tasawuf modern gitu ya. Tasawuf seks segala macam juga ada diberikan sama beliau. Ternyata tasawuf itu berbuat baik. Nah memang kalau kita berbuat baik pasti ada balasan. Kucing pun tahu, anjing pun tahu, binatang pun tahu kita berbuat baik. Tidak akan dilanggar, tidak akan dimusuhin kita oleh makhluk. Apalagi kepada manusia. Apalagi kepada kawan kita. Sahabatku, lama kita gak jumpa, beli baju di mana ini gitu. Apa yang dikerjain sekarang? Kalau kita memuji kawan kita, apa yang terjadi? Baliklah kawan kita tadi memuji kita. Apa yang kita tidak miliki di rumah jadi ada. Itulah persahabatan. Nah sehingga kalau meningkatnya ilmu hakikat, maka kita akan sampai kepada tujuan mengenal diri dan Tuhan. Jadilah kita bermakrifat kepada Allah. Jadi ada 4 rukun agama. Syariat, tarikat, akidat, makrifat menyatu dia gitu. Nah pertanyaannya Buya, saya belum bisa melaksanakan semua. Mungkin ada pengaruh-pengaruh gaib, pikiran kita hinggap jadi darah kita mengalir ya. Nah itu ada di buku Buya, bedah jin dalam tubuh manusia, jasad manusia. Ialah pengaruh musuh nyata kita. Ada 9 nama itu namanya iblis itu. Yang selalu tuh gak pernah berhenti dia.
Dia punya sekolah, profesornya banyak untuk melucuti senjata kita doa kepada Allah. Dan itulah pada pagi hari Buya sampaikan kabar. Nggak usah takut dan khawatir atas musuh itu. Kalau mau duduk di majelis sama saya, kita meruqyah diri bersama-sama di sini. Sama Pak Ketua DKM terutama gitu. Pagi hari ini pun bisa gitu. Ruqyah itu supaya apa? Supaya kita tidak dipengaruhi oleh jin setan itu lagi, diplesetin gitu kan. Karena hidayah dengan pleset itu mirip-mirip gitu. Kita doa ada getar-getaran gitu ya. Dia juga datang. Dia baca surat Al-Fatihah, dia juga baca juga. Dia baca surat An-Nas, Al-Falaq, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, dia baca-baca juga. Karena jin itu begitu. Tapi begitu ada kesempatan, dia plesetin juga. Apa contohnya hawa nafsu gitu. Bisa dibuktikan kok. Kita sering zikir Pak, pengaruhnya nafsu naik-naik gitu kan. Makanya banyak ustaz kiai itu punya istri banyak gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu hak ya. Nah, Buya ingin menyampaikan ini sangat serius agar kita jangan sia-sia. Kita merasa sudah menimba ilmu agama banyak sekali, ternyata diplesetin oleh jin itu. Dia kawan kita juga sholat juga dia. Dia dengan sesama gaibnya sama iblis gampang saling mempengaruhi. Kawan jangan begitu. Si Anu tuh kiai, pengaruhi istrinya, pengaruhi temannya, pengaruhi tetangganya. Dia nggak mampu, dia kuat sekali. Nah kayak begitu kadang-kadang. Oleh sebab itu kita jaga saudara kita, istri kita terutama, keluarga kita terutama, anak dan cucu, perbaiki amal agamanya. Dengan apa? Dengan duduk di majelis. Kita hidupkan masjid ini namanya usaha makmur ke masjid. Ulama makmur ke masjid. Nah, jadi Buya ingin yang ada ini, yuk kita satu majelis. 2 orang kita upayakan sampai 3 orang, kita ajak yang lainnya duduk bersama Buya di masjid. Untuk membicarakan apa? Perkara iman. Perkara yang kita hadapi saat ini hidup di dunia. Nyata kalau kita nggak ada uang, kita nggak bisa makan. Betul ya? Nyata kalau kita nggak ada biaya, nggak bisa pergi lihat anak. Nyata kalau kita nggak punya uang, nggak dihargai. Oleh sebab itu apa yang kita minta? Ya rezeki. Itu dengan doa. Karena dalam berjuang berdakwah, seperti Rasulullah juga dengan cara berdoa. Nah, Buya menyusun buku kedua tentang zikir qaulbi mengantarkan manusia kepada tujuannya. Kedua buku tuntunan mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Nah, dari lihat perkembangan Rasulullah dalam berdakwah atau menyampaikan pesan moral dari Allah, selalu berdoa kepada Allah, termasuk gangguan-gangguan kejahatan dari orang tidak menerima agama Islam ketika itu. Aduul ibadah, kata Buya Hamka. Doa itu Ananda adalah intisari dari segala macam ibadah kepada Allah. Itu aja senjata kita sebenarnya. Nah pertanyaan apa doa kita sampai? Itu lagi masalahnya, terijab tidak. Nah duduklah sama Buya. Nanti bisa dikontrol. Duduk dalam keadaan kita bersih, menghadap kiblat. Ya Allah, apakah hamba ini Engkau terima doa hamba ini? Hamba ingin directly to you Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ada getaran tidak? Karena setiap orang yang dibaca surah Al-Quran bergetar hatinya. Apa sudah bergetar kita? Lalu bagaimana kita tahu terhijab atau tidaknya sampai? Kita juga yang tahu. Nah carilah tempat keheningan, misalnya bangun malam, bertahajud, sholat nur, sholat cahaya gitu kan. Kemudian jangan melupakan sedikit berzikir kepada Allah dengan cara tertentu gitu ya. Nanti diajarkan, ada bukunya Buya tentu, insyaallah. Nah bagaimana dengan bapak-bapak sekalian yang hadir ini? Buya yakin dan percaya setiap orang kepingin beragama yang baik ya. Dan semua kawan-kawan kita, jemaah kita, tetangga dan saudara kita ingin bersama-sama kita nikmati sholat 5 waktu itu. Karena olahraga itu yang paling indah adalah ketika sholat. Gerakan hati dan gerakan tubuh kita. Nah kita nikmati bersama lebih baik lagi. Setuju ya Pak ya? Nah hari ini hanya pengantar dulu. Nah bagi mereka yang mau betul-betul mendalam, mari kita tanya jawab. Sehubungan dengan yang Buya sampaikan tadi.
Karena Buya sayang sama semua jemaah. Sisa hidup Buya mungkin entah besok, entah lusa, atau minggu yang akan datang dipanggil oleh Allah. Karena itulah tempat kita berpulang gitu. Kita kan nggak tahu. Nah sebelum itu kita bagikan ilmu ini agar ilmu dibagi kepada anak cucu. Betul ya? Itu nikmatnya luar biasa kalau kita pahami Al-Quran. Buya setiap sholat itu menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Kenapa Buya belajar setelah kena cobaan strik juga gitu. Menikmati sholatnya gitu. Dulu enggak gitu. Kemudian tahu bahwa kita itu diperhatikan sama Allah. Tahu bahwa kita sedang menuju kepadanya gitu. Nah kan nikmat itu luar biasa gitu. Nah Bapak sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ahli masjid, ya kan, insya Allah pagi Senin yang cerah ini kita rubah kegiatan usaha kita dalam agama jauh lebih baik lagi. Setuju ya? Bagaimana caranya? Mau mendengarkan ulama supaya kita jangan sesat dalam perjalanan hidupnya. Kita pikir kita sudah hebat sholat 5 waktu, tetapi istri kita belum ngerti beragama yang baik. Anak cucu kita belum ngerti beragama yang baik. Itu kesalahan kita yang ke-13. Nah pada pagi hari ini tauziah atau bayan mujakarollah itu kan buat semuanya sebagai pengantar. Nanti maghrib boleh dilanjutkan tentang bagaimana sikap kita menghadapi diri kita sendiri dalam melaksanakan agama. Kenikmatan itu di mana? Atau kesulitan ada di mana? Dalam rangka apa? Usaha memakmurkan masjid. Karena masjid adalah istana Allah. Masjid adalah tempat Allahnya berada. Istananya itu di sini gitu. Nah, secara syariat, secara hakikat apa? Qalbu mu'minun arsulullah. Sesungguhnya itu Allah ada di kalbu orang mukmin dan takwa. Tinggal pegang. Dia tidak di langit, tidak di bumi, dia ada di mana-mana. Nanti kita undang beliau. Benar ya engkau berada di kalbu mukmin dan arsulullah. Itu kan saudara. Kata nabiku gitu, nabi kami gitu. Nah itu bisa dinikmati. Nah setelah itu kita jadi gembira Pak Ketua DKM bahwa benar ya, sholat orang di Amerika, di Eropa, di Arab Saudi sama gerakannya, nggak ada bedanya. Berarti benar agama itu gitu kan. Orang kita nggak kenal sholatnya sama, ada India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Amerika, Jepang, tetap 5 waktu seperti kita ini sholatnya, gerakannya juga sama. Berarti ada penyeragaman Islam. Contoh lainnya. Nah berarti kita melihat bahwa ada kaidah-kaidah agama yang mantap. Nggak ada satu keraguan lagi kita melaksanakannya. Nah inilah kemantapan bisa sampaikan pada pagi hari ini gitu ya. Semoga kita senantiasa setiap saat ke saat, dari waktu ke waktu, setiap pernapasan kita adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari keinginan kita. Selalu dilindungi Allah. Nah bagi mereka yang sudah mengerti, semua takbirnya itu adalah ditakuti oleh iblis. Bagian dari ruqyah. Begitu kita niat, ingat wajah kita sendiri waktu sholat, biar kusuk. Allah, ketika itulah setan takut. Nah sekarang bagaimana juga melindungi keluarga. Nah, itu aja udah doa kunci-kunciannya gitu kan. Nah kita berdalam lagi. Bagaimana caranya kita ada di sini, tapi anak kita jauh jaraknya, atau istri kita jauh jaraknya. Gimana cara melindunginya? Tetap dengan doa. Nah kenapa? Perjalanan Nabi pun kadang-kadang tidak bisa dihindari secara fisik gangguan itu. Oleh sebab itu karena kita diberikan pelajaran lebih bahkan menerimanya, maka kita jauh lebih hebat lagi melaksanakan agama ini. Nah tentu dengan kita sering diskusi, bicara berembuk, istilahnya apa ya? Kita bersama-sama memecahkan persoalan kehidupan kita ini. Gitu. Ya terima kasih Pak Ketua DKM Masjid Baitur Rahim, insyaallah kita berdoa bersama-sama agar jemaah kompak, agar jemaah bisa lebih sama-sama menyenangkan kita beribadah itu betul-betul tujuan karena Allah Ta'ala, ya kan, dan ilmu kita terus bertambah. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ke Buya. Siapa yang mau niat, misalnya saya merasa kok nggak tenang Buya, boleh ruqyah sekarang boleh gitu. Nanti Buya jelaskan.
Nah, Pak DKM sudah mau ikutan ruqyah Buya. Ya, kita setiap hari terus meruqyah diri, Pak. Kita pulang terjadi lagi sombong gitu ya. Angkuh lagi gitu. Nah, jin masuk di situ dia. Masuknya ke istri kita, ke teman atau anak kita, bukan kepada kita kadang-kadang. Wah, si itu datang dari gitu. Jadi tanpa kita sadari Allah tersebut terkunci. Contohnya, ya Allah jagalah kami dari gangguan manusia dan jin dan setan yang jahat dan jahil dari jarak 10 meter aja dah. Baik gangguan fisik pun lillahi ta'ala. Cobalah kalau ganggu kita 10 meter. Bisa dites, Pak. Mental. Gaibnya nggak masuk, fisiknya apalagi. Boleh dites. Ini nak Buya Hamka nih, nak murid Buya Hamka nih, mau dilabai nih. Juga para sesepuh dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Buya belajar betul tentang ilmu itu. Ketika Gus Dur hidup, kita satu majelis pengajian. Aki Syirat kenal Buya, ketua PBNU. Kita satu pengajian. Bang Din Samsudin satu pengajian Muhammadiyah. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang diri kita ini siapa. Nah, insya Allah Buya terima kasih sekali lagi beri kesempatan memberikan sesuatu sebuah hari ini tanpa direncanakan ya kan? Kalau direncanakan malah nggak bisa. Wah, dia 1.000 orang, bisa 2.000 orang, kita juga nggak siap kadang-kadang gitu menghadapi. Nah, oleh sebab itu step by step. Mulai dari ketua DKM dulu sampai malam kita ngobrol ya, kita baru ketemu gitu ya. Sama beliau juga menyampaikan Pak Jabas datang menemani Buya di sini. Nah, insya Allah mari kita, kalau cuma hanya di masjid kita jagoan, itu belum. Tapi berpindahlah ke masjid tetangga. Mungkin jarak 1 kilo dari sini, kita juga ke sana, bersilaturahim dengan keluarga besar masjid itu. Nah, bagaimana kalau setiap tahun 40 masjid? 40 hari. Bagaimana kalau 4 bulan? Gitu kan? Jauh, dahsyat. Sehingga kita bisa berbagi ilmu. Untuk diri kita dan keluarga itu prioritas. Perbaiki amal pribadi dan perbaiki amal pribadi keluarga kita. Sehingga dunia ini betul-betul ada dalam genggaman kita. Jangan musuhin. Tapi kita memanfaatkan waktu sisa ini. Besok akan kita berpulang kepadanya. Nah, sajak-sajak spiritual Buya ada 130 sudah dicetak di Surabaya tahun 2008. Itu karena Buya menangis atas pesan-pesan maulid para guru dan juga pesan-pesan Rasulullah SAW. Kok ini kita panggil, kita undang. Berasa energinya datang, 25 Nabi kita undang. Berasa hadir di majlis kita. Itulah yang selalu menggembirakan Buya di sebuah majlis thariqah. Itu yang selalu Buya mendorong belajar tanpa henti. Sampai ke beberapa negara kita berkunjung. Sampai ke beberapa daerah. Hari ini kita ketemu. Jangan sampai putus silaturahmi. Kita belum selesai urusan dunianya. Kita putus bagaimana cara dunia itu kita kuasai. Maksudnya kita putuskan dalam hati kita, setekat kita harus menguasai dunia untuk akhirat kita. Setuju ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Buya rasa itu pengantar baru ya. Sebagai pembukaan perkenalan kita di sini. Semoga hari-hari berikutnya adalah hari yang kita nantikan. Hari-hari yang menggembirakan. Hari yang membuat kita selalu istiqomah, konsisten dalam menjalankan ibadah agama ini. Setuju ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.